dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita hari ini untuk sama-sama mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif untuk menambah keimanan kita, ilmu agama kita, tentunya di Gaspol Sahur. Insya Allah yang kita dapatkan akan menjadi berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga ini penguat untuk menjalankan ibadah di bulan suci Pak Ustadz. Saat ini kan di bulan suci banyak bergembira. Di rumah itu nggak cuman keluarga inti, tapi mungkin ada juga keluarga yang ada ART-nya, asisten rumah tangganya, ada pengasuh anaknya, ada supir atau tukang kebun, orang-orang yang bekerja di rumah kita. Dan Islam kan seperti petuah dari Ustadz selalu memuliakan semua manusia. Pertanyaannya, bagaimana caranya memperlakukan atau adab terhadap orang-orang yang bekerja di rumah kita? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Ibu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, wahai makhlukku, inilah makhluk saya yang paling saya hormati, saya muliakan. Namanya manusia, Adam. Kau hormati Adam. Malaikat melakukan perintah Allah. Sujud bukan sujud seperti ketika sholat, tapi menundukkan saja kepala sujud. Taat terhadap perintah Allah. Makhluk juga begitu yang lain. Rumput, binatang, itu seandainya tidak disuruh tunduk itu binatang Bu. Bagaimana itu kalau mereka bersekutu melawan kita. Untungnya sudah ditundukkan sama Allah. Iya, di rumah saja tikus dulu menyerang. Waduh. Ya? Ngeri kita. Dari dalam kucing buka pintu. Waduh. Suruh masuk ular. Ya kan? Syukur semua sudah ditaklukkan. Tidur pasukan semut maju. Masuk telinganya. Lobangi hidungnya. Iya toh? Syukur semua sudah ditundukkan. Semua harus tunduk sama manusia. Sudah. Ada satu makhluk yang tidak mau. Namanya jin. Saya tidak mau. Ini Adam. Anak baru kemarin. Saya lebih dulu diciptakan. Masa ini baru diciptakan saya harus hormat sama dia? Saya kakak, saya senior. Lagi pula ini Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia daripada ini. Saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau. Pada saat dia tidak mau itu jin, Allah sampaikan, oh rupanya kau sombong ya. Karena dia tidak mau, sombong, dia merasa saya lebih mulia, itulah sombong. Akhirnya Allah perintahkan, jin, karena kau tidak mau tunduk kepada perintahku, maka kau keluar dari sorgaku.
Ketika diusir dari sorga, Allah tidak memanggilnya lagi jin tetapi iblis. Iblis itu adalah jin yang membangkang. Ada juga jin yang taat, jin muslim namanya, yang diperintah seperti Nabi Sulaiman. Tapi jin yang membangkang itulah iblis. Nah, lalu iblis ini berkata, gara-gara kau Adam, saya keluar dari sorga, saya akan melakukan pembalasan. Kata iblis kepada Allah, ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari sorga, saya mau lakukan pembalasan. Berikan saya kemampuan untuk menggoda dia. Apa kau minta? 2, kata iblis. 1, berikan saya umur yang panjang. Kata Allah, oke, kau tidak akan mati sampai kau tidak akan punah sampai hari kiamat. Jadi itu iblis itu beranak pinak, tidak pernah mati setelah diciptakan. Apa proposalmu yang kedua? Yang kedua, berikan saya kemampuan, keahlian untuk menggoda anak cucunya ini Adam. Oke, saya kasih kau keahlian. 1 yang tidak boleh, jangan cabut nyawanya, itu urusanku. Maka Allah kasih kemampuan itu iblis untuk menggoda manusia. Dia bisa menyerupai manusia. Maka kadang-kala Muhammad didatangi oleh iblis dalam keadaan binatang, dalam keadaan manusia. Berwujud, bisa. Karena Allah kasih kemampuan. Nah, setelah dia diusir dari surga membangkang, setelah dipanggil iblis, lalu Allah ketika mengatakan silakan kau goda anak cucunya Adam, kau tidak akan bisa menggodanya kecuali orang yang lalai. Maka Adam dan keturunannya saya kasih lawan kau, ada untuk melawanmu. Apa? Agama. Jadi senjatanya setan. Nah, jadi iblis tadi, iblis yang menggoda anak cucunya Adam, Allah sebut setan. Jin, jin, makhluk Allah yang membangkang iblis. Iblis yang menggoda manusia, setan. Nah, ketika itu maka Allah mengusir dan setan pun melakukan pembalasan sampai detik ini. Caranya yang paling efektif, satu diantaranya pesan cerita ini, sombong. Sombong. Ibu-ibu, apa kaitan dengan yang disampaikan tadi? Dalam rumah tangga ibu kita lihat toh, ini rumah tangganya orang kaya, ada pembantunya. Biasa ada 2 tuh, ada bagian dapur, ada bagian urus kebersihan, ya toh, ada sopir, biasa juga tak 3 itu, ada ini keluarga orang kaya bukan kita ini, ada sopir untuk istri, ada sopir untuk suami. Ada sopir untuk anak, ya toh? Nah, biasa kita lihat kalau mereka pergi makan di warung, sopirnya menunggu di luar, dia makan di dalam, bosnya. Biasa kita lihat begitu? Biasa kita lihat begitu? Sekarang saya mau tanya, kira-kira tidak diajak masuk di dalam apa karena tidak ada uang? Kira-kira kalau tidak diajak masuk apa karena tidak ada uang? Enggak, pasti ada Pak Ustadz. Kira-kira karena apa? Karena merasa mungkin beda nih. Masa saya makan sama supir? Apa bedanya tadi itu jin bilang? Itu anak baru kemarin. Sama dong. Sombong itu ya Pak Ustadz? Itulah disebut sombong. Itulah sombong. Kenapa Adam? Adam dari tanah, saya dari api. Apaan dia mau makan sama saya? Dia sopir, saya bos. Pemirsa yang nonton ini, ayo, ketika kau makan sahur dan buka puasa, kau pisah-pisahkan. Saya khawatir itu ada kesombongan dalam bibit-bibit hatimu. Apa bedanya di hadapan Allah? Tidak ada orang mau jadi sopir. Kita mau semua jadi bos. Tidak ada orang mau jadi pembantu. Kita mau semua jadi bos. Tapi apa namanya takdir? Allah yang kasih. Melok matoki je sogi. Tapi demi gaga kesi. Mau tong kita kaya tapi tidak ada. Itu maknanya. Ya, makanya Allah tidak larang kita kaya. Tidak nalarang jadi Tuhan kaya. Bagus kalau ada rumah tak mewah, bagus. Bagus tong kalau banyak orang tinggal di rumah bantu ki. Kenapa? Membuka lapangan kerja.
Satu je tidak nak suka Tuhan itu nah. Apa? Sombong kok. Apa itu sombong? Pakai emas? Tidak. Kalau ada emas tak pakai, namanya perhiasan. Jangki sembunyi. Bukan perhiasan itu. Kapan pakai sombong? Kita pandang enteng yang pakai palsu. Itu mi sombong. Mau pandang enteng orang. Iya kok? Enggak. Kaya, alhamdulillah. Banyak orang kerja di rumah. Allah senang kau buka lapangan kerja. Tapi jangan kau remehkan itu pegawaimu. Mulai dari anak diajari. Mulai dari anak. Nah itu bukan pegawaimu, nah itu pegawainya. Dia kerja sama bapak, jangan kau kasar sama dia ya. Itu begitu, itu adab. Akhlak. Nah misal, dia makan lagi, dia pisah. Ini untuk yang di belakang. Nah, di belakang. Pembantu, sopir, tukang kebun nggak di belakang. Saya yakin bukan karena makanannya tidak cukup. Dia bisa kasih sama makanannya, apa dia makan ini sama. Dia bisa, tapi kenapa dia tidak mau gabung? Karena dia merasa lebih mulia. Itulah sombong. Itulah sombong. Dan sombong ini Allah tidak senang. Macingkang, matempo, borro. Nah itu semua itu sepupu satu kali itu semua itu. Macingkang, borro, angku. Takabur. Melampaui batas. Ngerti. Ya. Itu semua Allah tidak senang. Iblis saja sudah dalam surga karena punya bibit kesombongan diusir. Apalagi kita. Maka itulah sebabnya lahir puasa. Apa hubungannya puasa dengan kesombongan? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetaplah bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat menemani Anda menikmati santap sahur. Di bulan suci Ramadan ini kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Ibu-ibu masih semangat dong? Semangat ya, kita lanjut lagi nih. Dan pemirsa yang sedang menikmati santap sahur mungkin bersama orang-orang yang bekerja di rumah. Nah ini kita tengah membahas mengenai bagaimana memperlakukan orang-orang yang bekerja di rumah tangga. Mohon lanjutkan Pak Ustadz, terutama untuk anak-anak nih Pak Ustadz. Rasulullah juga itu kan punya orang yang kerja di rumah beliau. Ya. Tapi memperlakukannya bukan sebagai pegawai, memperlakukannya sebagai saudara. Yang heran lagi itu Mas Bayu, biasanya ada orang bagus akhlaknya ini orang kaya. Dia makan sama pembantunya, dia makan dengan sopirnya, datang saudaranya. Kenapa kau ajak makan itu pembantumu di situ? Ini oh la ilaha illallah. Ini sudah setan namanya ini. Sudah sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Iya, dia yang sombong dia ajak lagi saudaranya untuk. Kenapa kok bodoh ini? Nggak selevel kamu. Itu sudah setan itu. Justru orang kita lihat begitu ambil kesimpulan. Oh, ini yang membuat rezekinya murah. Ini yang membuat Allah senang ini dikasih rezekinya. Kenapa? Dia perlakukan orang baik di dalam rumah tangga ini. Itu ada orang begitu, ada. Nah, ada lagi bilang bukan soal itu sebenarnya, bukan pada, tapi dia makannya kak. Kalau saya ada begitu, itulah ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Ada juga kan, ada juga itu. Ujian kesabaran. Takut berantakan. Ya. Malu, takut malu. Mungkin gitu Pak Ustadz. Kan semua penghuni rumah bukan orang lain. Kecuali ada tamu. Ya, dia ke tamu ya namanya tamu dikasih makan di meja tamu. Tapi kalau kita seisi rumah, kita anggap keluarga, makan bareng-bareng. Dia bunyi-bunyi Ustaz, enak juga kita rasa lahap. Ya, ada juga kadang-kala kita dia masuk juga tangannya di tempat kita, enggak apa-apa. Itu malaikat tersenyum lihat, bagus ini rumah tangga. Ketika ada yang ganggu, besok-besok ajal menjemput. Kita lebih duluan meninggal. Dia merasa
dia bisa melindungi anak kita. Dia bisa memperlakukan istri kita semulia-mulianya. Kenapa? Karena dia bilang bos bagus. Tapi kalau kita jahat, bisa jadi bersekongkol dengan kejahatan. Pergi keluarga, dia yang bukakan pintu pencuri. Dan itu banyak terjadi. Ya, maka tujuannya sebenarnya kalau kita baik ke orang lain, bukan cuma kita baik bertahan, tapi untuk menanam benih kebaikan kepada diri sendiri. Yang kedua, untuk menghilangkan kesombongan. Ini yang paling penting, karena Allah paling tidak senang itu orang sombong. Sombong itu bukan pakaian mahal, Bu, bukan. Kalau ibu punya pakaian mahal, pakai itu rezeki. Orang biasa lihat, barang-barangnya Pak Ustadz mahal, itu rezekiku. Belum tentu saya beli. Belum tentu. Ada orang pakai mahal, jam tangan sampai bermiliar-miliar. Belum tentu saya beli. Ngapain beli kalau miliar-miliar? Allah kasih. Caranya apa? Dengan tangan-tangan manusia. Ya pakai, namanya itu perhiasan. Pakai perhiasan. Kapan kau sombong? Ketika kau hina orang, itu baru sombong. Contoh ibu. Ibu pakai baju krokodil. Apa itu? Merek toh? Ya. Jangan disebut merek. Jilbab yang harga 2 juta. Anggaplah itu toh. Sombong. Belum tentu. Itu rezeki kita, Bu. Belum tentu orang semua dikasih. Kapan kita sombong ibu? Pergi ke majelis taklim. Selalu mami kita. Nah bilang teman tak kenapa? Mahal ini. Luar negeri nih. Kau jelek na jilbabmu di. Baru sombong. Dan itu Mas Bayu barang mahal itu katanya orang kaya itu caranya kalau barang murah begini caranya disentuh. Oh, kalau mahal Pak Ustadz? Murah. Kalau mahal dia begini. Wah. Pakai punggung tangan. Lain rasanya nih. Beda lagi. Oh iya. Pak Ustadz, Iya. bicara soal ini lagi Pak Ustadz, orang yang bekerja di rumah. Kadang-kadang kan mungkin ya karena pola didiknya atau asal usulnya berbeda dari keluarga kita gitu ya. Baru jadi keluarga setelah dewasa atau punya rumah tangga. Kadang-kadang kan ada nilai-nilai yang berbeda dan kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Cara menegurnya bagaimana Pak Ustadz? Ya tegur secara lisan. Tegas itu Mas tidak berarti kasar. Ya saya tegur orang tidak mesti mulut kasar. Kalau saya mulut kasar berarti sama dong derajat saya di hadapan Allah, sama derajat saya. Kita tegur. Misal dikasih didik anak-anak kita atau orang yang kerja di rumah. Sebelum kerja kita kasih tahu, saya tidak senang begini. Saya tidak senang kalau perempuan kelihatan auratnya. Saya tidak senang kalau makan bunyi. Diajari. Bagaimana caranya? Coba kasih masuk makanan, kunyah, ndak usah buka bibir. Bisa. Itu bibir buktinya. Mungkin karena dia dari kampung terbiasa. Jadi ndak bisa disalahkan. Ini budayanya dia. Ya. Sudah dikasih tahu. Coba makan ini. Jangan buka bibir. Bisa. Lambat laun akan bisa. Akan biasa ya Pak Ustadz. Kemudian kasih adab. Begini kalau makan apa di depan sini, jangan kamu begini. Itu kurang adab namanya, ya. Makanya saya kalau makan sama orang kaya Mas, saya tidak mau di sampingnya. Loh kenapa? Saya di depannya. Kenapa Pak? Karena kalau di samping misalnya Mas Bayu menteri, kan enggak enak kalau saya begini. Kalau ya di depannya Pak Ustadz? Kalau di depannya kan enak. Itu ada ilmunya. Saya kalau makan sama posisi menentukan rezeki. Karena kalau kita di situ kan kurang sopan kayak begini ya. Maka kita di depannya. Kalau di depannya kan enak. Nah, bilang dulu izin, lihat juga ya. Adab, semua itu adab. Itulah sebabnya puncak dari sebuah ilmu itu adalah adab. Dan adab itu diantaranya adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Rendah hati itu tidak ada orang tidak suka orang yang baik. Rendah hati. Saya kasih contoh ibu. Contoh bu, sama-sama kaya ini ibu. Satu sopan, tutur katanya lembut, bajunya biasa-biasa. Satu lagi kaya, bajunya serba mewah, bicaranya kasar. Ibu menghormati mana? Iya toh. Orang biasa bilang, kaya itu nah, masa iya be, bagusnya di.
Iya be, sederhananya pakaiannya. Iya be, sopannya lagi ngomong. Itu orang kagum. Kaya lewat. Kaya memang tapi ada deh kurang ajar. Iya toh? Iya, itu saja sudah menunjukkan bahwa manusia aja ndak suka. Ndak ada orang suka itu. Maka ketika Allah berikan kita rezeki. Ketika Allah berikan kita status sosial. Ketika Allah berikan kita jabatan yang semua hanya pinjaman. Jangan takabur. Jangan melampaui batas. Jangan angkuh, jangan sombong, dan jangan merasa lebih mulia daripada orang yang Allah takdirkan lebih dibawa secara struktur ekonomi maupun jabatan. Kenapa? Karena dunia ini berputar. Karena dunia ini Allah tidak senang orang yang takabur, orang yang sombong. Allah mencintai orang-orang yang rendah hati. Allah tidak senang ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong Allah tidak cinta. Allah benci. Dasar sekali Pak Ustadz. Sekarang kita berikan nih untuk membahas tema ini, mungkin ada yang jamaah hadir di sini mau bertanya. Boleh? Yang mau bertanya? Yang sebelah mana? Ada yang mau bertanya? Yang mana? Coba. Ada yang mau THR? Coba semangat sedikit Bu. Ada yang mau bertanya? Yang mana? Yang mana? Yang depan ya? Yang mana? Oh, sebelah sini. Silakan Ya, Ibu. Silakan Ibu. Perkenalkan diri dulu Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Arwana. Haja Arwana. Majelis Taklim? Majelis Taklim Al-Munawwarah BTP Blok Habaru. Al-Munawwarah. Iya. BTP Blok Habaru Ustaz. Habis. Selama Ibu Majelis Taklim sudah berapa tahun Bu? 10 tahun Ustaz. Masya Allah. Maju-maju Ibu. Oh iya. Jangan jatuh Bu, nanti ke belakang. Apa kegiatan di Majelis Taklim selama 10 tahun? Iya. Yang terutama adalah pengajian tiap bulan Ustaz yang dirangkaikan dengan arisan. Kemudian pelatihan janais. Ya. Ya, dan langsung atau biasa terjun langsung kalau ada warga kami yang kematian Ustaz. Alhamdulillah. Oke, makasih. Ya. Dari kita lihat 10 tahun itu ada penambahan jumlah. Alhamdulillah Ustaz. Makin banyak. Kami ini sebenarnya 60 Ustaz. Iya. Ya. Jadi Sudah berapa kali ganti baju seragam? Pak Ustadz, masa nanyanya ke baju seragam? itu cantik-cantik baju Kode nih jangan-jangan seragamnya. nih. Ibu Alhamdulillah. Majelis Taklim itu identik dengan seragam. Seragamnya ya. Betul, Ustaz. Kompak soalnya. Saya sampaikan kepada seluruh Majelis Taklim yang melihat, Iya. jangan sampai gara-gara seragam ada yang akhirnya minder. Insyaallah. Bilang, belum pilunas satu ada malah lagi yang baru. Ya, oke. Ibu mau bertanya apa Bu? Tahan dulu Ibu. Oh, iya. Pak Ustadz, tahan dulu Pak Ustadz. Ini kayaknya nanyanya agak mendalam nih. Kalau Ya, begitu kita oke. break dulu sebentar ya pemirsa. Nanti abis ini kita akan dengarkan pertanyaan dari Ibu siapa namanya? Ya. Ibu siapa Ibu namanya? Arwana. Ibu Arwana. Ikan termahal di dunia. Wih. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dasar, terima kasih. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Seperti janji kami tadi, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan pertanyaan dari Ibu Arwana. Silakan Ibu. Ya. Makasih Ustaz. Tadi apa yang Ustaz katakan itu sangat bagus. Alhamdulillah. Nah, terkadang Ustaz di dalam kehidupan sehari-hari terkadang ada majikan tidak memanusiakan manusia. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan, kira-kira bagaimana sikap kita sebagai seorang majikan tidak mengambil hak-haknya ART kita yang ada di rumah Ustaz. Ya, itu barangkali. Oke. Ya. Baik. Kasih. Terima kasih Bu Arwana. Silakan kembali Terima ke kasih, Bu tempat. Arwana. Ini mengenai hak. Mas Bayu, ada saya punya ikan arwana. Beda Pak Ustadz. Ikan arwana Ibu, itu kalau dimakan
Kalau dimakan itu ikan arwana ibu, bengkak-bengkak semua muka. Iya mas. Kenapa? Kenapa, Karena Pak Ustaz? setelah dimakan marah yang punya ditunjuk kita punya muka. Bukan karena alergi, dipukul Tapi sama karena yang punya. dipukul sama yang punya. Gimana Pak Ustadz? Jadi bu begini. Hak orang yang kerja sama kita. Ada orang yang kerja di rumah. Bagaimana petua Nabi? Ya. Bayarlah upahnya sebelum kering keringatnya. Nah ini banyak majikan sudah 5 kali kering keringatnya orang ndak bayar. Nah orang seperti ini zolim. 1, zolim sudah pasti berdosa. 2, harta yang dia makan yang dia tunda-tunda itu diambil hartanya orang. Dia makan keringatnya, maka itu akan membentuk darah dagingnya yang terbuat berasal dari barang yang haram. Ya, jadi dia mau pakai atau tidak kasih, kecuali dia bilang simpankan karena kalau saya pegangi Pak, cepai habis. Ah boleh kalau begitu. Tapi kalau bilang kau tidak kemana-mana simpan nanti 3 bulan saya, itu sudah menganiaya. Zolim namanya. Orang yang zolim seperti ini dosa kepada yang bersangkutan, dosa kepada Allah dan hartanya pasti tidak berkah. Nah, maka ada itu pernah kisah kan? Pergi, dia punya pekerja. Ternyata pekerjanya belum ambil gajinya. Dia pergi. Ini gajinya dia simpan, yang punya yang bajikannya ini, lalu dia beli kambing. Majikannya beliin kambing? Setelah itu kambing itu beranak pinak. 1 ekor, belasan ekor, puluhan ekor. Akhirnya menjadi ratusan ekor. Datang yang punya uang. Oh, yang pernah kerja itu? Kerja. Tuan, mana uang saya yang saya tidak ambil dulu? Yang waktu itu dititipkan, oke. Dia bilang, itu semua kambing ada di lapangan. Kau punya itu. Maksudnya apa? Dia bilang, uangmu saya simpan. Saya jadikan kambing, itu semua itu. Setelah kau tinggal beranak pinak, ambil. Dia ambil semua. Ini juga orang yang tidak tahu diri. Mestinya simpan ke 1-2 ekor. Dia ambil semua. Jangan semuanya dong. Dia ambil semua. Senang. Nah, pada saat itu majikannya berdoa. Ya Allah, jika memelihara amanah, saya perlakukan orang dengan baik, adalah kebaikan di sisimu, dan kebaikanku itu pantas kau kabulkan, kau balas, pantas engkau membalas kebaikanku itu, maka kabulkanlah doaku ya Allah. Maka Allah langsung kabulkan doanya itu orang. Apa hikmahnya Mas Bayu? Ternyata berbuat baik kepada orang susah, berbuat baik kepada fakir miskin, berbuat baik kepada anak buah, itu salah satu sebab doa mustajab. Doa cepat dikabulkan. Sebaliknya, jahat kepada orang kerja, jahat kepada orang susah, jahat kepada fakir miskin, menganiaya fakir miskin, memakan harta anak yatim, memakan harta fakir miskin, itu penyebab doa kita jauh dan tidak akan dikabulkan Allah. Maka perlakukan orang, jangan lihat statusnya, tapi dia adalah sama makhluk Allah. Coba lihat bagaimana Islam sangat menganjurkan memperlakukan sesama makhluk Allah. Jadi kita tidak lihat dasatnya, kita tidak lihat status sopirnya, tapi kita lihat dia juga makhluk Allah. Contoh, Nabi lagi duduk-duduk. Tiba-tiba datang jenazah Yahudi. Lewat. Jenazah ini bu, pikul. Nabi berdiri. Lewat. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu tadi bukan orang Islam. Itu Yahudi, kenapa Anda berdiri? Yahudi, iya. Makhluk Allah, iya. Saya menghormati dia sebagai makhluk Allah. Tuh. Ada lagi Mas Bayu. Kita pergi ke ziarah kubur. Ziarah kubur ibu kan biasa mau lebaran nanti pergi ziarah kubur kan bu? Ibu bisa ndak injak batu nisan? Nggak bisa. Bisa ndak injaki batu nisan? Kenapa ndak bisa? Nah batu jitu. Nah, karena ada manusia di bawahnya. Manusia ini siapa yang ciptakan? Allah. Allah.
Tidak boleh kau injak itu manusia meskipun dia sudah meninggal. Kenapa? Allah yang ciptakan itu makhluk. Mati aja kita masih hormati. Ya tuh Bu. Contoh Ibu. Ibu bikinkan saya jalan kote. Ya? Contoh. Ibu kirim ke rumah. Contoh gini Bu. Contoh ya Pak Ustadz, bukan kode kan? Ini Contoh. bukan kode Bu, Nah, ke saya kirim. aja. Sampai di rumah, Ibu itu jalan koteknya Ibu seinjak-injak. Wah, Ibu marah atau tidak? marah dong Pak Ustadz. Nah bukan Ibu seinjak. Jalan kotek Ji. Kenapa nih Ibu marah? Kan buatan Kenapa Ibu marah? Ibu. Karena Ibu yang bikin. Ustadz biar kau ndak suka jangan kau injak. Kasih orang lain atau kasih pulang. Kenapa Ibu marah? Ibu tersinggung buatan. Begitulah kira-kira Allah. Jangan kau hina itu pembantu di rumahmu. Karena itu kata Allah, saya yang ciptakan itu. Maka ibu-ibu ketika ada perasaan mau melecehkan orang. Mau merendahkan. Percaya Allah pasti marah. Kenapa? Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Soal dia jahat, soal dia apa. Kata Allah jangan kau urus. Dosanya kepada saya bukan kepada kamu. Masya Allah. Kalau ini itulah baru disebut puasanya berhasil. Insya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan hidayah supaya puasa berhasil ya ibu-ibu ya. Kita akan break sebentar. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Untuk itu tetaplah di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih di sini tentunya di Gaspol Sahur. Ini saya juga memberikan apresiasi terhadap yang bekerja di rumah nih, yang menyiapkan baju nih Pak Ustadz. Udah setrika dengan rapi, lihat sarung sama baju koko saya. Bagus ya Pak Ustadz? Bagus, alhamdulillah. Gajah duduk Pak Ustadz. Gajah duduk. Iya. Gajahnya yang tidak pernah berdiri. Iya betul. Dan kalau yang asli itu ada tulisan Arabnya di kotaknya, logonya monokrom dan itu produksi dari PT Gajah Duduk dari generasi ke generasi. Lengkap. Alhamdulillah, bagus, mantap. Itu Kalau dia. saya baju saya tidak pernah berubah-ubah, putih-putih. Putih-putih terus. Saya baju saya biasa, yang pakainya yang biasa. Yang luar biasa. Saya bilang orang, saya memang tidak gagah Ibu. Tapi lebih gagah Mas Bayu. Tapi saya penuh pesona. Buktinya Mana Pak Ustadz. Ibu-ibu mau foto semua sama saya toh. Baik, Oke. kita lanjut lagi mengenai memanusiakan manusia. Itu tema kita hari majelis ini. taklimnya dari mana aja nih Mas Bayu? Oh iya, saya izin mau absen dulu satu-satu Pak Ustadz. Yang pertama nih, ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Amin BTN. Oke. Majelis Taklim Masjid Hajah Sitimang. Wah. Majelis Taklim Nurul Istiqomah BTP. Majelis Taklim Nurul Sabat. Majelis Taklim Al Munawaroh BTP Blok H Baru. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Oke. Nah Pak Ustadz, kita berikan kesempatan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini ya. Ibu boleh Bu maju. Ya boleh Bu, sini Bu bertanya. Sebutkan nama Ya, dan pertanyaannya. Silakan Ibu bertanya sekalian jawab. Jangan dong Pak Ustadz. Kan yang nanya, Ya. yang Ini, jamaah, Bu. Ustadz yang jawab. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Randa Hasnaradi dari Majelis Taklim Nurul Sabab Biringkanaya Laikang. Kasih. Terkait Bu. dengan materi yang dibahas ART dengan majikan. Untuk mempersingkat waktu Ustaz, saya yang ingin tanyakan apa hukumnya jika ada majikan ingin menguasai ART-nya sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menguasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada majikan mau menguasai ART-nya.
asisten rumah tangganya. Oke. Siap, terima kasih Bu. Nah, apa hukumnya jika seorang majikan ingin menguasai ART-nya, majikannya duda, Bukan. ART-nya Janda. janda. Bagaimana? Boleh? Boleh. Halal Ibu, halal ya. Nah, itu maksudnya barangkali, boleh. Itu maksudnya Bu. Iya. Bukan Ya, Pak Ustadz, maksudnya menguasai waktunya, hidupnya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh punya kehidupan sendiri. Nggak boleh Bu. Ini Bu bukan sudah zaman kolonial Belanda. Sekarang ini sudah keterbukaan. Tidak ada lagi orang intimidasi. Pekerja kalau kanu nak kasih viral kok. Oh, viral langsung datang polisi tangkap. Maka setiap orang yang kerja di rumah itu ada biasa perjanjian kontrak kerja. Makanya kalau ada keluarga mau kerja di kota sebagai asisten rumah tangga, itu harus melalui perusahaan baik ya. Boleh tidak pakai perusahaan kalau itu kerja di keluarga. Tapi untuk melindungi maka biasanya pakai jasa perusahaan penyalur tenaga kerja. Cuma kalau biasa penyalur itu banyak juga dia ambil. Biasanya setengah dari gajinya itu kasihan pekerja nah ambil. Maka biasa juga orang kerja itu tidak senang. Dia bilang iya kontrak mak saja 3 bulan. Nanti jangan diperpanjangi di kantorku. Dari pribadi mau saja. Misalnya kalau pakai perusahaan gajinya 5 juta. Tapi 5 jutanya itu dia ambil 2,5 untuk perusahaan, 2,5 untuk pekerja. Maka biasa pekerja bilang jangan mi kasihan biar mi tidak pakai kontrak. Langsung mi saja biar mi 3,5 juta kita gajikan Kak. Betul tidak pakai kontrak 3 juta daripada 5 juta tadi dipotong setengah. Ada juga yang begitu. Nah kalau sudah kerja begitu Ibu ada hak-haknya. Ya, nah bagi kita orang Islam tidak boleh memperlakukan pekerja sebagai budak. Salah satu misi Islam di dunia ini membebaskan manusia dari perbudakan. Dulu sebelum ada Islam Bu, masa jahiliyah namanya ada disebut budak. Ya, nah, ada disebut budak. Salah satu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini budak Ibu, itu budak beda pembantu Ibu. Budak itu boleh dijual. Budak itu hak milik namanya. Sama kalau Ibu punya anjing hak milik toh. Bisa kita jual. Itu begitu itu dulu budak. Hadir Islam. Ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan-perbedaan lagi. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada perbedaan antara yang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin kecuali takwanya. Bayangkan kalau orang masuk surga tidak berdasarkan takwa, bisa jadi tidak masuk maki surga kita. Kalau orang masuk surga berdasarkan kekayaan, tidak masuk maki kita. Kalau orang masuk surga berdasarkan kecantikan, out maki kita. Artis semua di dalam toh. Kalau orang masuk surga karena berdasarkan jabatan, masuk semua anggota DPR. Untungnya bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena popularitas, bukan karena pangkat, tapi karena takwanya. Orang miskin boleh takwa. Orang tidak terkenal bisa bertakwa. Tidak ada jabatan bisa bertakwa. Maka supaya Bapak Ibu memperlakukan orang yang kerja di rumah dengan semanusiawi, jangan anggap dia pekerja, tapi anggaplah dia titipan Allah. Titipan Allah di rumah kita untuk menguji keimanan. Titipan Allah. Saya biasa Mas Bayu, orang-orang yang kerja sama saya kan. Biasa teman yang bilang, ada itu pekerja aja Ustaz. Saya bilang, saya tahu itu lebih banyak bikin pikiran saya susah. Tapi saya ambil kesimpulan Mas Bayu, Allah sengaja kirim itu ke saya karena Allah tahu hanya sama saya dia bisa kerja. Karena kalau dia kerja sama orang lain dia tidak kerja kasihan. Maka dia datang. Kenapa dia kerja? Ya, itulah ujian buat saya.
Dia ujian buat saya, apakah Allah ingin mengetahui apakah kamu sabar menghadapi orang seperti ini. Kalau sabar, maka Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Maka Mahmuda, saya angkat derajatmu. Tidak ada orang hina kalau menghormati orang hina. Saya ulang. Tidak ada orang hina derajatnya karena menghormati orang yang dihina. Sebaliknya tidak ada orang mulia karena menghina orang yang rendahan. Tidak ada. Pejabat kita lihat, baru-baru yang kita lihat ada ustadz kan? Di atas panggung menghina orang yang jual-jual. Allah angkat derajatnya orang yang dihina, orang yang berceramah Allah jatuhkan derajatnya. Itu pelajaran buat kita. Jangan menghina karena dia adalah makhluk Allah. Nah, kalau kepada Allah dosanya gampang ibu, minta maaf, bertobat, Allah pasti ampuni. Tapi kalau kita hina orang, susah tobatnya bu, susah tobatnya. Kenapa? Kita harus minta maaf. Ya, jadi makna dari puasa itu adalah satu di antaranya empati. Apa maksudnya itu Ustaz? Tenggang rasa. Apa maksudnya itu Ustaz? Cukup ikut merasakan memuliakan orang. Jadi kalau ada orang puasanya 30 Ramadan tidak pernah putus, lengkap puasanya, tarawihnya pun bagus, tapi dia tetap sombong. Dia tetap angkuh, kasar sama orang yang kerja di rumahnya. Sesungguhnya itu yang saya istilahkan punya handphone tapi tidak ada sinyalnya. Masya Ya? Allah. Nah, Dahsyat sekali. terima kasih. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menjadikan bulan suci Ramadan ini untuk memuliakan orang lain, memanusiakan manusia dengan adab yang baik sehingga kita semua bisa merasakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih, Ustadz. Mas Bayu. Terima kasih Terima ibu-ibu kasih. yang sudah hadir dan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan. Dari Kota Makassar kami undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.